Shalom, puji Tuhan, kita sudah di akhir pekan ini. Kita kembali akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai kami hari lepas hari hingga pada akhir pekan ini. Kami mau melandasi lagi dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Daniel pasal 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah kunci hidup yang disertai Tuhan. Kunci hidup yang disertai Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita belajar dari seorang muda yang mampu mengalahkan dunia. Itulah Daniel. Daniel adalah orang muda yang memiliki roh luar biasa dan memiliki kualitas hidup di atas rata-rata. Dalam bahasa Ibrani, nama Daniel itu memiliki arti Tuhanlah hakimku. Nah, kata hakim sendiri memiliki makna yang sangat luar biasa. Suatu gambaran tentang kebijaksanaan yang di dalamnya tergandung hikmat, kekudusan intelektual dan juga integritas. Daniel adalah seorang dari orang-orang muda pilihan yang ditangkap dan dibawa oleh Nebukadnezar, Raja Babel pada waktu Yerusalem runtuh. Meski berada di negeri pembuangan, tetapi grafik kehidupan Daniel bukannya makin merosot. Justru sebaliknya makin hari makin naik seperti janji firman Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukannya turun. Ulangan 28 ayat 13. Keberhasilan Daniel didapat bukan karena melakukan kecurangan atau suap atau korupsi atau kompromi. Tetapi karena ia memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang lain pada zaman itu. Apa rahasianya? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Daniel berkomitmen hidup dalam kekudusan. Ya, saudara, bukanlah sebuah perkara yang mudah bagi anak muda untuk tidak menajiskan dirinya dari perkara-perkara duniawi. Daniel dalam ayat pasal 1 ayat 8 di sana dikatakan berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel bersikap tegas dan tidak mau kompromi sedikit pun dengan dosa dan tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Apa kuncinya? Itulah menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Rahasia hidup Daniel yang kedua adalah dia memiliki pergaulan yang baik. Daniel tidak sembarangan bergaul dan sangat selektif memiliki teman. Sebab ia sadar bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15:33. Karena itulah Daniel membangun hubungan dengan teman-teman yang sama-sama takut akan Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik pula. Sehingga mereka dapat saling mendukung, saling menasihati, saling membangun, mengingatkan dan menguatkan. Itulah kehadiran Hananya, Misael dan Asaria. Dalam nama-nama Babilonia di sana dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Dan apa rahasia Daniel disertai Tuhan? Hal yang ketiga adalah Daniel berkomitmen untuk memelihara kehidupan doanya yang intim setiap hari dengan Tuhan. Daniel senantiasa menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. 3 kali sehari dia berlutut berdoa dan memuji-muji Tuhan. Itu tertulis di dalam Daniel 6:11. Dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa. Artinya ini rutin. Ini sesuatu yang terus-menerus dilakukannya. Saudara, Daniel punya banyak aktivitas dan kesibukan. Meski demikian,
Ia tidak pernah lalai menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Di segala keadaan, Daniel tetap tekun untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk berdoa dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ia senantiasa mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupannya. Dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Itulah sebabnya apa saja yang dikerjakan Daniel senantiasa berhasil dan beruntung. Karena tangan Tuhan selalu campur tangan. Firman Tuhan bersaksi bahwa dikatakan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Kalau mau dipikirkan di sini, ada 4 kerajaan yang berganti. Dan semuanya dikatakan Daniel tetap masih dipakai. Daniel ada di sana. Daniel terus menjadi berkat. Saudara, apakah kita mau menjadi orang yang sukses sebagaimana Daniel? Disertai oleh Tuhan? Mari, pertama, mari hiduplah dalam kekudusan. Yang kedua, hiduplah bersama dengan orang-orang yang membangun iman. Bergaulah dan berkomunitaslah dengan mereka yang sungguh takut akan Tuhan. Tetapi juga mari kita hiduplah dekat dan melekat kepada Tuhan dalam hubungan kita bersekutu dan berdoa senantiasa tiap-tiap hari dengan Tuhan. Maka ketiga hal ini Tuhan akan bekerja berkarya lebih dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Pastilah Dia akan menyertaimu dan memberkati serta membuat apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di akhir pekan ini biarlah kami sungguh-sungguh dikuatkan untuk memampukan kami terus bersikap benar di tengah zaman yang sulit bahkan begitu sangat kompromistis. Tetapi biarlah kami terus tetap komit dengan iman percaya kami. Namun kami terus menjadi berkat, menjadi orang-orang yang sungguh dapat diterima, namun juga dapat menyatakan kasih dan kuasa-Mu dimanapun, sehingga kami terus dipakai Tuhan untuk boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.